Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munas Romo Sigalingging. Saya dari kelas 3G3 NPM 22430053. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan suatu sistem produksi makanan katsu. Langsung saja ke perencanaannya. Perencanaan produksi makanan katsu. Perencanaan dalam proses produksi makanan katsu untuk tugas manajemen sistem informasi mencakup langkah-langkah berikut agar operasi berjalan efisien, terorganisir, dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Berikut adalah aspek perencanaan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada perencanaan strategis. Tujuan produksi, menentukan target pasar, contohnya anak muda, keluarga, atau konsumen sadar kesehatan, dan volume produksi per periode. Yang kedua ada pemilihan teknologi. Dalam pemilihan teknologi ini, untuk menggunakan sistem informasi dalam mengelola inventaris, jadwal produksi, dan pengawasan kualitas. Yang ketiga ada analisis pasar. Tentunya kita dalam perencanaan harus menganalisis suatu pasar dengan cara melakukan riset kebutuhan pasar untuk menentukan variasi produk, contohnya katsu ayam atau katsu vegetarian. Dan langsung saja ke analisa produksi makanan katsu. Dalam analisa produksi makanan katsu, konteks manajemen sistem informasi melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses produksi, manajemen data, pengambilan keputusan. Berikut adalah poin-poin analisisnya. Yang pertama ada pengumpulan data produksi. Manajemen sistem informasi membantu dalam input data bahan baku. Sistem dapat mencatat bahan baku seperti ayam, tepung, dan bumbu, termasuk stok dan pemasoknya. Yang kedua ada perencanaan dan pengendalian produksi. Jadwal produksi dapat digunakan untuk membuat jadwal produksi berbasis permintaan pasar. Pengendalian kualitas. Sistem dapat membantu mencatat hasil inspeksi kualitas, contohnya standar rasa, tekstur, atau tingkat kematangan. Yang ketiga, manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada manajemen rantai pasok, supply chain management. Yang kedua, pencatatan stok. Sistem memonitor stok bahan baku dan produk jadi untuk mencegah kekurangan atau kelebihannya persediaan bahan baku. Integrasi dengan pemasok. Dapat terhubung dengan pemasok untuk memesan bahan baku secara otomatis saat stok rendah. Langkah selanjutnya ada desain produksi makanan katsu. Yang pertama perencanaan produksi. Analisis permintaan menggunakan sistem informasi untuk memprediksi kebutuhan pasar berdasarkan data historis dan tren. Yang kedua perencanaan bahan baku. Sistem akan membantu menentukan jumlah dan jadwal pembelian bahan baku seperti daging, ayam, tepung, roti, dan bumbu. Yang ketiga melakukan penjadwalan produksi menggunakan perangkat lunak ERP untuk menentukan kapan dan berapa banyak katsu diproduksi. Yang kedua ada proses produksi. Proses produksi meliputi pengendalian kualitas atau quality control. Sistem informasi memantau suhu penyimpanan bahan baku dan waktu penggorengan untuk memastikan kualitas. Yang kedua ada pencatatan setiap tahap produksi seperti mixing, coating, dan frying. Yang ketiga otomatisasi proses, yang dimana gunakan teknologi untuk proses penggorengan atau pembentukan katsu agar konsistensi produk terjaga. Yang ketiga ada manajemen bahan baku. Meliputi 1. Sistem inventory memantau ketersediaan bahan baku secara real time. Yang kedua memberikan notifikasi saat stok menipis. Yang ketiga ada first in first out, mengelola stok bahan baku agar lebih lama digunakan terlebih dahulu. Langsung saja ke identifikasi manajemen risiko pada produksi makanan katsu. Identifikasi risiko produksi makanan katsu. Yang pertama ada bahan baku. Risiko bahan tidak segar atau tercemar seperti daging ayam, tepung, roti, atau bumbu. Proses produksi. Risiko kontaminasi selama pengolahan seperti alat yang tidak bersih atau pengolahan yang tidak sesuai standar. Yang kedua ada penyimpanan. Risiko dari suhu yang tidak tepat menyebabkan pertumbuhan bakteri. Yang ketiga ada penyajian. Risiko dari penyajian yang tidak higienis. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko bertujuan untuk menilai tingkat keparahan risiko seperti bahayanya biologis seperti bakteri, virus, kimia atau residu pestisida, dan fisik serpian benda asing.
Yang kedua, menentukan kemungkinan risiko terjadi pada setiap tahap produksi dan distribusi. Lalu pengendalian risiko. Pengendalian risiko memilih bahan baku, pastikan bahan yang diperoleh dari pemasok terpercaya. Dilengkapi sertifikasi keamanan pangan. Yang kedua ada kebersihan. Terapkan standar kebersihan seperti mencuci tangan atau menggunakan alat. Dalam resiko ini kita harus mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan resiko manajemen produksi makanan katsu ini, kita mengambil keputusan dalam pengelolaan makanan katsu melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan makanan yang disajikan berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Berikut langkah-langkah pengambilan keputusan terkait makanan katsu. Yang pertama adalah keamanan pangan. Pastikan katsu aman dikonsumsi, bebas dari kontaminasi. Yang kedua, kualitas. Jaga rasa, tekstur, dan penampilan sesuai standar. Yang ketiga, efisiensi operasional. Optimalkan bahan baku, waktu, dan biaya. Yang keempat, kepuasan konsumen. Sesuaikan dengan selera dan kebutuhan pasar. Sekian perencanaan, desain produk, dan identifikasi risiko dalam pengelolaan produksi makanan katsu. Terima kasih. Tahap pengujian makanan katsu seperti chicken katsu atau beef katsu dibuat dengan metode menggoreng deep frying menggunakan teknik pre-deep frying. Berikut langkah-langkah umum yang digunakan. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada daging ayam, yang kedua ada telur, yang ketiga ada tepung marinasi, dan ada tepung terigu. Langkah selanjutnya pemberian bumbu kepada daging. Lumuri daging dengan garam dan lada atau marinasi dengan bumbu sesuai selera. Yang ketiga, proses panir atau breading dilakukan dalam 3 langkah. Pencelupan ke tepung terigu. Pastikan seluruh permukaan daging tertutup dengan tepung. Langkah selanjutnya, memasukkan daging ke dalam telur yang sudah dikocok. Lalu langkah selanjutnya, pencelupan dengan tepung marinasi yang digunakan untuk memberi tekstur yang lebih renyah. Aduk-aduk hingga merata. Langkah selanjutnya, setelah diberikan tepung marinasi kepada daging yang diaduk secara merata, kita langsung saja ke teknik penggorengannya, atau disebut dengan deep frying. Panaskan minyak dalam jumlah banyak atau deep fry hingga suhu sekitar 130-180 derajat. Goreng daging hingga warna keemasan. Dan matang sempurna biasanya 3-5 menit tergantung ketebalan daging. Setelah digoreng, kita tiriskan katsu selama 3 menit. Dan ini hasil jadi penggorengan katsunya. Terima kasih.